Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama aku Vera Priani. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi mengenai kerukunan umat beragama. Stay tune terus ya teman-teman. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya. Definisi tersebut mengandung beberapa konsep kunci. Pertama, kerukunan yang dimaksud dibangun oleh umat beragama yang berbeda-beda agamanya, yang dilandasi toleransi atau sikap menghormati perbedaan dan kesetaraan atau sama kedudukannya. Kedua adalah kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dijelaskan bahwa tuntutan untuk kerjasama adalah orang-orangnya. Kerjasama yang dimaksud di sini pun adalah perbuatan yang bersifat sosial, bukan dikerjasamakan dalam urusan peribadatan. Menurut Buddhisme, perspektif toleransi dalam agama Buddha berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya, demi kesejahteraan bersama atas dasar nilai cinta kasih dan pengertian yang benar. Maka seseorang tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, mereka akan mengasihi dan melayani sesama dengan mengabaikan ras, kelas, warna kulit, dan kepercayaan. Upaya yang dapat ditempuh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan tri kerukunan adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang disebut sila. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam manifestasinya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip benar dan baik, terpuji dan mulia. Selain menjaga diri dengan sila, umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan atau paramita. Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan atau kerukunan mengakibatkan pertengkaran. Kerukunan dan toleransi agama Buddha dalam kitab Tipitaka. Pada Digha Nikaya 1.3 berbunyi, "Para biku, jika seseorang menghinaku, dhamma atau sangga, kalian tidak boleh marah, tersinggung atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Karena jika orang lain menghinaku, dhamma atau sangga, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah? Tidak, Bagawa. Jika orang lain menghinaku, dhamma atau sangga, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar. Dengan apa yang bukan ajaran, dengan mengatakan itu tidak benar, itu salah, itu bukan ajaran kami, itu tidak ada pada kami. Upali Sutta 16 berbunyi, "Selidikilah dengan sesama berumah tangga,
sungguh bagus bila orang-orang terkenal seperti engkau menyelidiki dengan sesama. Yang mulia, saya bahkan merasa lebih puas dengan senang yang terberkahi karena memberitahukan hal itu kepada saya. Bagi kelompok-kelompok sekte lain, ketika memperoleh saya sebagai siswa mereka akan membawa spanduk ke seluruh Nalanda dan mengumumkan rumah tangga Upali telah menjadi siswa di bawah kami. Tetapi sebaliknya, yang terberkahi memberitahu saya, selidikilah dengan sesama berumah tangga. Sungguh bagus bila orang-orang terkenal seperti engkau menyelidiki dengan seksama. Maka untuk kedua kalinya, yang mulia, saya pergi pada guru Gautama untuk perlindungan dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sejak hari ini, biarlah guru Gautama menerima saya sebagai umat yang telah pergi kepada beliau untuk perlindungan sepanjang hidup saya. Ia menghinaku, ia menyinggung perasaanku, ia menyalahkanku, ia merugikanku. Barang siapa yang selalu berpikir demikian, maka keresahan, kebencian, kemarahan akan ada pada dirinya. Tetapi barang siapa yang tidak berpikir demikian, maka ia akan tetap tenang, sabar, dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Yang ada 3-4. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dhammapada 6. Dhammapada 102. Jauhkan fitnah sepanjang hidup, selalu berupaya untuk mempersatukan mereka yang berlawanan, selalu mengembangkan persahabatan di antara semua golongan demi persatuan. Penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Orang yang berbuat bajik dan bersikap menyenangkan harus dilayani dan dihormati, walau mungkin seseorang tidak setuju dengan pendapatnya. Anggota Nikaya 1-127. Yang memiliki arti adalah hal yang wajar jika terdapat perbedaan pendapat pada hal-hal tertentu antar umat berkeyakinan. Akan tetapi, yang terpenting di sini adalah apapun keyakinannya, kita seharusnya menilai dari sikapnya, apakah bajik atau bukan. Inilah tolak ukur yang sebenarnya, yakni kebaikan hati, bukan label agama yang diusung. Dalam rangka memahami dasar konstruksi, perlu dikembangkan sikap kerukunan dalam masyarakat. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu bersumber awal dari pengertian benar dan pikiran benar. Penjelasan dalam Mata Arya Magga pada hukum Cattari Arya Sacani dinyatakan bahwa pengertian benar dan pikiran benar tersebut harus menjadi cikal bakal dan dasar utama. Tanpa adanya hal tersebut, tidak akan mungkin ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar akan terwujud. Dalam membangun konstruksi kerukunan hidup umat beragama, perlu diawali dari hal tersebut. Terdapat kisah yang menarik bagaimana umat Buddha dalam menjaga kerukunan. Salah satu contohnya adalah zaman pemerintahan Asoka. Pada zaman pemerintahan Maharaja Asokawardhana, telah dirancangkan pentingnya kerukunan hidup umat beragama dengan adanya toleransi antar umat beragama. Dekret mengenai kerukunan hidup beragama dipahatkan dalam Prasasti Batu Kalingga nomor 21, Raja Asoka abad ketiga sebelum Masehi.
Prasasti tersebut berbunyi, janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain, tanpa sadar dengan alasan yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya kita hormati berdasarkan atas alasan dan dasar yang kuat pula. Oleh karena itu, kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mau mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Semasa pemerintahannya, Asoka berusaha menyampaikan pesan Buddha ke segala penjuru dunia melalui cara-cara damai. Semua utusan yang dikirim selalu diingatkan untuk tidak berkonflik dengan agama setempat. Nasihat tersebut terukir pada pilar-pilar yang dibangunnya di berbagai lokasi di India. Pilar yang kemudian dikenal dengan sebagai pilar Asoka tersebut merupakan bukti komitmen seseorang pemimpin Buddhis dalam menjaga kerukunan umat beragama. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama pada zaman Raja Asokawardhana sebagai penganut agama Buddha yang benar-benar dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Buddha telah melahirkan kerajaan yang adil dan makmur. Cinta kasih dan kasih sayang menjadi dasar kebijaksanaannya dalam memerintah rakyatnya. Demikian juga pada zaman keprabuan Majapahit. Seorang pujangga besar Buddhis yang terkenal, Empu Tantular, telah mencanangkan perlu diwujudkannya kerukunan hidup beragama. Kerukunan dibangun demi terwujudnya kesatuan dan persatuan nasional pada zaman itu. Ucapan dari Empu Tantular yang dituangkan dalam kitab yang dikarangnya, Kitab Sutta Soma, menyatakan bahwa Siwa Buddha Eka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Kerukunan hidup beragama pada zaman kerajaan Aryawarta di bawah pimpinan Maharaja Asokawardhana berlandaskan ajaran cinta kasih dan kasih sayang. Kerukunan hidup beragama yang dibina oleh Mahapujangga telah pula melahirkan keprabuan Majapahit yang jaya di samping juga kedatuan Sriwijaya yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Buddha. Pengaplikasian kerukunan: saling menghormati hari raya agama lain, menjaga toleransi antar sesama, tidak menjelekkan agama lain, menjalin hubungan persaudaraan yang erat antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai antar umat yang berbeda agama. Hormatilah selalu orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai suatu penghalang guna menciptakan perdamaian di kehidupan bermasyarakat.